Pemirsa, Anda kembali di segmen terakhir dari iNews Prime. Saya akan terlebih dahulu kembali menyapa Pak Abdillah Onim, warga negara Indonesia yang saat ini berada di Palestina. Pak Abdillah, dari yang Anda katakan tadi, mulai ada diberlakukan begitu ya, salah satu aturan kembali bahwa warga di bawah 50 tahun tidak boleh ke Masjid Al-Aqsa untuk menghindari pertikaian baru begitu. Selain pembatasan ini, apakah ada pembatasan-pembatasan yang lainnya dan bisa diperjelas apa alasan akhirnya Israel kembali menutup wilayah Masjid Al-Aqsa? Iya, penyebab utama pihak Israel kembali menutup wilayah Masjidil Aqsa adalah pada saat kemarin itu tiba-tiba Israel mengeluarkan aturan bahwa silakan pintu Masjidil Aqsa dibuka dan dengan serentak seluruh muslimin Palestina yang ada di tepi barat itu berbondong-bondong menuju ke Masjidil Aqsa dan mereka pun melakukan atas kegembiraan mereka. Dengan sebab inilah pihak Israel muncul rasa kekhawatiran dan takut jika nantinya seluruh masjid itu akan dipenuhi oleh muslimin Palestina dan mereka akan kesulitan untuk mengusir mereka kembali. Dengan demikian, pada saat 30 menit setelah pihak Israel mengizinkan masuk ke Masjidil Aqsa, tiba-tiba pun Israel menyerang dan mengusir pihak Israel. Dan kemarin dari informasi yang saya dapatkan dari pihak Bulan Sabit Merah Palestina, lebih dari 50 warga Palestina yang cedera. Mayoritas dari mereka adalah wanita dan anak-anak. Dan sampai dengan saat ini, seperti yang Anda katakan tadi bahwa pembatasan usia. Kenapa demikian? Karena pihak Israel, mereka sampai dengan saat ini trauma akan terjadi perlawanan atau intifada ketiga yang dilakukan oleh pihak Muslim Palestina, di mana mayoritas dari mereka adalah para pemuda. Karena sampai dengan saat ini dan hari ini pun ada informasi yang saya dapatkan bahwa satu pemuda Palestina tewas akibat ditembak oleh militer Israel. Beliau dituduh atau disangka akan melakukan operasi pembunuhan terhadap militer Israel. Baik, jadi di sini ada lagi upaya-upaya kekerasan bahkan sampai menewaskan begitu salah satu warga negara Israel. Hingga warga negara Palestina maksud saya. Hingga saat ini Pak Onim mungkin bisa dijelaskan singkat saja karena waktu kita terbatas, apa yang akan dilakukan oleh warga negara Palestina saat ini? Ya, tentu sampai dengan saat ini warga Palestina mereka sangat yakin bahwa mereka tetap mempertahankan Masjidil Aqsa dan sampai dengan saat ini mereka terus melakukan demonstrasi dan memang sampai dengan saat ini pun jumlah demonstrasi di beberapa wilayah semakin bertambah. Dengan demikian sampai dengan saat ini pun sebenarnya pihak Israel agak khawatir akan terjadi gejolak yang dilakukan oleh pihak warga Palestina. Dan sampai dengan saat ini memang warga Palestina pun masih berkomitmen dan tetap istiqamah untuk selalu berjuang mempertahankan Masjidil Aqsa dari penodaan atau kungkungan dari pihak Israel. Terima kasih sekali Pak Abdillah Onim atas informasi terkini langsung dari Palestina begitu untuk warga negara Indonesia yang melihat di sini. Semoga info ini sangat bermanfaat dan kita terus berdoa agar konflik di Palestina agar cepat segera diselesaikan. Terima kasih Pak Onim. Tanggapan dari Anda, Pak? Ya, saya kira dengan melihat kondisi yang seperti itu ya, ketakutan yang luar biasa oleh tentara dan juga pemerintah penguasa Israel, ini kan sesuatu yang seharusnya tidak perlu ya. Karena kan mereka tujuannya kan untuk beribadah ya. Kalau mereka diberi akses seluas-luasnya, saya kira akan terjadi suatu perdamaian. Toh mereka juga tidak bersenjata dan rata-rata rakyat Palestina yang ada di sekitar Yerusalem juga bukan warga sipil yang bersenjata. Dan mereka hanya ingin diberi akses untuk beribadah dan waktunya tidak dibatasi sebagaimana lazimnya sebuah masjid. Jadi sudah sepatutnya begitu ketakutan yang dirasakan oleh Israel ini tidak perlu begitu ya diterapkan untuk warga negara Palestina yang tidak bersenjata. Baik, terima kasih sekali Pak Yon Mahmudi, pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia sudah hadir di sini. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dalam iNews Prime. Semoga konflik di Timur Tengah, tepatnya di kawasan Palestina ini segera diselesaikan. Dan saya Yulfirnesa bersama dengan kerabat kerja saya yang bertugas di sini pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.